Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan saya Dita Putri Pratami, perwakilan dari kelompok Rizau pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan Jikro tentang pelecehan seksual dengan anggota yaitu ada Parafelinda, Kristina, Dea Suci, Naf Armen, Adinda, Anggraini, Meldia, Syifa, saya sendiri, Dwi Frehandini, Septia, Farida, dan Mansur. Baik, untuk latar belakang, di sini pelecehan seksual menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dilihat dari banyaknya kasus sekaligus variasinya. Pemberitaan terkait pelecehan seksual pada anak serasa tidak pernah ada habisnya. Bahkan kasus pelecehan seksual terhadap anak telah menjadi isu global yang harus segera diatasi, mengingat dampak traumatik yang sulit untuk disembuhkan. Pelecehan seksual pada anak merupakan perilaku yang melibatkan bujukan atau paksaan terhadap anak agar ambil bagian dalam kegiatan seksual. Pengertian lainnya yaitu perilaku yang mendorong anak untuk berperilaku dalam konteks seksual yang tidak pantas. Bentuk pelecehan seksual pada anak ini beragam, antara lain tindakan menyentuh atau mencium organ seksual, memperlihatkan pornografi, menunjukkan alat kelamin, seks oral, masturbasi, seks anal, hingga persetubuhan. Lalu, kasus pelecehan seksual di Indonesia semakin memprihatinkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, LPSK mencatat terdapat 426 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 536 kasus. Dari dampak yang ditimbulkan pada pelecehan seksual ini juga sangatlah berat bagi korban jika ditinjau dari sisi psikologis. Korban yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, panik, keinginan bunuh diri, self-harm, dan gangguan klinis lainnya. Dari sisi dampak gangguan fisik seperti tertular IMS, kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, dan melahirkan di usia dini. Lalu, dampak dari sisi sosial, korban bisa mendapatkan stigma negatif dari keluarga dan masyarakat, dikucilkan, dikeluarkan dari sekolah, dan menjadi orang tua tunggal di usia dini. Baik, selanjutnya kepada Mbak Andin dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada tinjauan teori, A, definisi masalah kesehatan pelecehan seksual. Masalah kesehatan yang diangkat dalam jurnal ini adalah kekerasan seksual pada anak, yang diidentifikasi sebagai masalah kesehatan global yang serius dan masih belum terselesaikan. WHO mendefinisikan kekerasan seksual anak sebagai aktivitas seksual terhadap anak yang tidak da- tidak dipahami anak, tidak dapat disetujui dan melanggar norma hukum maupun sosial. Kekerasan seksual anak mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, insest, eksploitasi seksual, komersial anak, termasuk penggunaan anak dalam pornografi. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Hasil penelitian mengenai KSA di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa faktor penyebab dari tindak kekerasan seksual adalah kurangnya norma-norma sosial, adanya globalisasi, kemiskinan, kerentanan anak-anak, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, dan pengasuhan orang tua yang buruk. Next. Yang C, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengukur atau mengkaji masalah kesehatan serta penjelasan atau penggunaannya. Satu, ada FGD tool. Yang kedua ada CFAS, Child Forensic Attitude Scale, yang dikelola sendiri, yang awalnya dikembangkan oleh Everson dan Sandoval. Kuesioner adaptasi dari Child Sexual Abuse Myth Scale tahun 1997 dan Teacher Reporting Question R
yang mengukur data demografi, riwayat pelaporan KSA, sikap pengetahuan, dan tanggapan terhadap KSA. Yang D, upaya yang dapat dilakukan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 1. Promotif, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, meningkatkan kesadaran profesional seperti guru, dokter, polisi melalui pelatihan tentang pengenalan dan pencegahan kekerasan seksual, menyusun kurikulum pendidikan perlindungan anak sejak usia dini. 2. Preventif, melakukan screening rutin terhadap indikasi kekerasan pada anak di sekolah dan komunitas, mengembangkan program pelatihan bagi guru dan orang tua untuk mencegah tanda-tanda awal kekerasan seksual, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Adinda Syadira. Baik, yang selanjutnya, upaya yang dilakukan secara kuratif, yang pertama memberikan perawatan medis dan psikologis kepada anak korban kekerasan seksual. Kedua, pendampingan hukum kepada korban untuk melindungi hak-haknya. Ketiga, terapi trauma untuk membantu pemulihan korban. Yang keempat, secara rehabilitatif. Yang pertama, menyediakan layanan rehabilitasi psikososial untuk korban agar bisa kembali menjalani kehidupan normal. Yang kedua, program reintegrasi sosial untuk anak korban di sekolah dan komunitas. Yang ketiga, dukungan berkelanjut bagi keluarga korban untuk membangun lingkungan aman. Next. Yang E, peran sekolah melalui UKS dan perawat sekolah dalam mengatasi masalah kesehatan kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, peran sekolah melalui UKS. Yang pertama ada pencegahan, yaitu mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual dalam kurikulum sekolah dan mengadakan penyuluhan dan workshop tentang kekerasan seksual dan cara mencegahnya. Yang kedua, deteksi dini, yaitu mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual pada anak seperti perubahan perilaku atau fisik dan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap anak-anak yang beresiko. Yang ketiga, ada intervensi, yaitu memberikan dukungan dan bantuan kepada korban kekerasan seksual seperti konseling dan rujukan ke layanan kesehatan dan menghubungi pihak berwajib dan lembaga perlindungan anak jika diperlukan. Yang keempat ada pengawasan, yaitu mengawasi lingkungan sekolah untuk mencegah kekerasan seksual dan mengembangkan kebijakan sekolah yang jelas tentang kekerasan seksual. Yang B, yaitu peran perawat sekolah, memberikan edukasi, yaitu mengadakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual, dan juga memberikan informasi tentang cara mencegah kekerasan seksual. Yang kedua, yaitu memberikan dukungan, dengan memberikan konseling dan dukungan kepada korban kekerasan seksual dan menghubungi pihak berwajib dan lembaga perlindungan anak jika diperlukan. Yang ketiga, mengidentifikasi gejala dengan cara mengidentifikasi gejala fisik dan psikologis kekerasan seksual pada anak dan juga melakukan rujukan ke layanan kesehatan jika diperlukan. Saya serahkan kembali kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Di sini untuk kesimpulannya yaitu pelecehan seksual khususnya terhadap anak merupakan masalah kesehatan global yang serius dengan dampak fisik, psikologis, dan sosial jangka panjang. Kasus ini terus meningkat di Indonesia dan menjadi perhatian penting dalam dunia kesehatan, termasuk keperawatan. Faktor penyebab kekerasan seksual anak meliputi kurangnya norma sosial, kemiskinan, globalisasi, kerentanan anak, dan buruknya pola asuh. Upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sangat diperlukan untuk menanggulangi kasus ini, terutama melalui edukasi, deteksi dini, penanganan medis dan psikologis, serta reintegrasi sosial. Peran perawat, khususnya dalam lingkungan sekolah, melalui UKS sangat penting dalam upaya pencegahan dan intervensi dini terhadap kekerasan seksual anak. Baik, ini untuk daftar pusakanya, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.